Sudah, insya Allah udah siap. Udah siap tinggal landas nih Sandro. Terbang duluan, kita landasan aja ya. Oke, terima kasih. Sama soalnya bahannya sama tahun lalu. Kayak aja, kan nggak tahu juga. Oke, silakan Pak Sandro, langsung saja deh. Baik. Ini nggak dimulai dengan nyanyi dulu sama Pak Pulung, biasanya begitu bukan? Oh, saya kira Pak Sandro yang akan nyanyi, Pak. Oh. Iya, tadi karena ini Zoom nge-lag itu terus jadi apa namanya? Hello, how are you-nya nggak jalan ini. Hello, how are you? Nah, itu langsung aja lah, ini udah 19 minutes elapse-nya nih, mending langsung dimulai ya Mas Andrew. Oke. Pak Ferianto, ini ada kuis kan ya? Maksudnya saya ada kuis nih. Oh, tetap. Ada Pak, kita menyediakan 4 door prize lagi. Oh, 4 ya? Iya. Waduh, pertanyaannya saya siapin 8 padahal. Enggak. Oke. Gak apa-apa, nanti saya kurangin, no problem. Satu hadiah berdua. Pakai hemat banget. Oke. Kuisnya di akhir ya, jadi harap menunggu sampai final baru. Oh gitu ya. Oke, kalau gitu saya geser dulu slide-nya Pak, sebentar, slide. Kuisnya ada di slide ya soalnya. Tunggu sampai kelar kan, ya nggak keburu kepergi. Oh iya benar juga tuh Pak Pulung itu. Habis jawab kuis langsung pulang dia nanti. Iya benar juga, ditaruh di belakang aja ya Pak ya, benar juga itu. Oke. Iya deh, akhirnya cuman 4 saja deh. Mudah-mudahan yang minggu lalu sudah menjawab benar, kita belum nyampe ya hadiahnya ya? Udah sampai belum tuh? Kemarin siapa ya? Paket sudah sampai? Belum Pak. Oh, OTW. On the way. Belum Pak. Sabar ya, paketnya kena PPKM itu kayaknya. Nanti siap-siap aja dengar paket, nah gitu ya. Paket. Jauhnya harus Asia ya. Gitu. Iya. Oke, itu apa jadi suara yang sering didengar sekarang rasanya. Oke, ini langsung aja Pak Ferry. Ya, silakan Pak Sandro. Ini langsung aja ya Pak Ferry ya, saya ya. Iya Pak. Oke baik, apakah ini slide-nya sudah terlihat? Sudah ya, oke baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semuanya. Senang sekali bisa kita berkumpul lagi begitu ya dalam kuliah pengenalan teknik mesin, dirgantara dan material begitu ya. Nah, dalam kesempatan hari ini bagian saya begitu ya untuk melakukan pengenalan teknik mesin, termasuk juga nanti yang disampaikan adalah terkait dengan hasil tracer study begitu ya terhadap lulusan teknik mesin. Nah, di sini saya selaku Kaprodi begitu ya, yang kebetulan memang yang bertanggung jawab begitu ya untuk pengelolaan program studi teknik mesin untuk S1. Nah, di sini dari gambar ini ditulisannya Departemen Teknik Mesin ya. Jadi sejarahnya dulu itu namanya Departemen Teknik Mesin begitu. Dan keseluruhannya baik itu penerbangan atau aero, habis itu material itu seluruhnya sebenarnya bagian dari Departemen Teknik Mesin begitu. Nah, cuman akhirnya seiring dengan berjalannya waktu terjadi pemekaran begitu kan ya. Ya ini mungkin selaras dengan otonomi daerah begitu ya kalau di pemerintahan begitu ya. Nah, ini berkembang akhirnya yang awalnya dulu ITB itu cuma 4 fakultas ya kalau nggak salah ya Pak Pulung ya. Yang sekitar tahun segitu. Nah, kemudian berkembang akhirnya menjadi 10 fakultas 12 fakultas seperti sekarang.
di mana salah satunya adalah FTMD, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Yang pada dasarnya dulu adalah departemen namanya begitu, seperti itu. Nah, kalau dulu di ini Departemen Teknik Mesin masuk ke dalam FTI, Fakultas Teknologi Industri begitu. Nah, sekarang FTI itu pecah begitu ya. FTI-nya masih ada STEI, yang teknik elektro, informatika itu di situ gitu ya. Kemudian satu lagi FTMD. FTMD jadi teknik mesin dari Dirgantara. Terus satu lagi SBM. SBM itu dulu bagian dari TI, teknik industri gitu. Jadi ini FTI itu anaknya banyak ya, FTI itu. Jadi ada yang ke STEI, ada yang ke SBM, ada yang ke FTMD. Kira-kira begitulah gambarannya ya. Nah, ini jadi satu prasasti, ini jadi sejarah begitu ya, dulu masih namanya mesin. Nah, seperti itu. Baik ya, kita lanjut ya. Nah, di sini kita Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, alhamdulillah kita terakreditasi di BAN PT sebagai 3 prodinya ya, 3 prodi S1-nya itu keseluruhannya itu unggul ya. Dan kita juga terakreditasi internasional ya. ASIN ya. Bukan manis ya, ASIN ya. ASIN terserah nih ngomongin ASIN atau ASIN gitu ya. Nah, ini ASIN ini termasuk dalam European Accreditation of Engineering Programs ya. Seperti itu. Baik. Nah, ini kalian tentunya sebagian mungkin ya, sebagian besar mungkin belum pernah masuk ke dalam ya, tapi sebagian mungkin sudah pernah masuk ke dalam kampus ya. Nah, ini gambaran ya peta dari atas ya, ini kampus Ganesha ya. Jadi ITB kan punya beberapa kampus, ada di Ganesha, ada yang di Jatinangor, dan ada juga di Cirebon ya. Nah, cuma yang di Cirebon masih dalam tahap pembangunan. Nah, FTMD itu posisinya di mana? Nah, ini posisinya FTMD itu di sini ya. Di sini nih, di sini ya. Jadi di sini ada namanya Labtek 2. Labtek 2. Nah, di sini ada yang bundar nih. Ini adalah gedung kuliah umum Barat, GKU Barat. Ya, nah, itu seberang-seberangan begitu di sini. Ya. Nah, ini kalau tampak dari arah utara ya. Ini kan yang sebelah sini utara, ini selatan ya. Ini gerbang utama masuk dari selatan begitu ya. Nah, kemudian ya kalau kita mau ke FTMD jalurnya biasanya ya kalau jalan kaki ini lurus ke sini ya, kemudian ke sini begitu. Atau di sini ada pintu nih. Pintu masuk di depannya Batan ya. Dan tenaga atom. Di sini ada pintu. Bisa dimasuki orang begitu ya, tapi tertutup untuk kendaraan, hanya orang saja. Jadi kalau misalnya naik angkot berhenti di sini atau naik Gojek ya berhenti di sini, bisa jalan kaki. Yang paling dekat memang dari sini, dari pintu Batan. Tapi dari pintu selatan ya, dari ada perpustakaan begini ya, bisa masuk sini, atau dari pintunya dekat SBM ya di sini. Begitu kira-kira ya posisi dari FTMD, gedung FTMD Labtek 2 ya. Nah, di sini ada fotonya, ini ada foto kolam mesin yang nanti akan dibangun nih fasilitas baru ya di atas ini yang nanti itu akan jadi fasilitas untuk co-working space dan juga demo renewable energy di sana ya. Nah, di dalam ini ada perpustakaan termasuk juga di sini ada co-working space, ruang kerja bersama yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Nah, cuman sayangnya memang ini jadi ketika masa pandemi nih. Jadi belum sempat dimanfaatkan oleh para mahasiswa ya. Ya mudah-mudahan di pandemi segera berakhir kita bisa memanfaatkan itu gitu ya. Silakan. Itu ada ada tempat duduk apa nih istilahnya nih? Saya lupa namanya. Yang bisa buat duduk-duduk lah santai-santai ngobrol gitu kan ya. Pak Sandro. Apa? Beanbag ya. Oke. Sorry nih kita kurang update yang seperti itu. Oke. Nah, ini teknik mesin ya. Nah, ini gambar diambil dari internet ya. Nah, kita di teknik mesin ada 3 bidang keahlian ya, kelompok keahlian, yaitu perancangan mesin, konversi energi, dan teknik produksi. Nah, jadi kita punya 3 KK misalnya, kelompok keahlian. Jadi
dosen-dosen di teknik mesin itu mereka itu tergabung ke salah satu dari 3 KK itu, begitu. Kalau saya sendiri masuk ke dalam KK perancangan mesin ya di sini. Pak Pulung juga di perancangan mesin, Pak Ferry perancangan mesin juga. Siapa lagi ya di sini yang dari mesin ya? Itu aja ya, begitu ya, Varian kebetulan mesin. ya. Jangan. Kenapa? Enggak. Ya, kalau Parianto di sebelah itu apa di bidang keahlian apa kelompok keahlian sebelah yang dari Teknik Dirgantara ya. Baik. Bu Umar juga dari yang material ya. Jadi kita ada 3 KK di sini. Body of knowledge. Nah, di sini jadi di program teknik mesin sebagaimana kalian bisa baca ya di sini ya. Jadi kita ini mengajarkan mengembangkan disiplin ilmu berbasis pada cabang ilmu teknik mesin ya. Jadi mechanical science sebenarnya begitu ya. Yang mempelajari proses perancangan, manufaktur, pengoperasian dan pemeliharaan sistem mekanikal. Nah, bidang profesinya nanti bisa cukup luas begitu ya, meliputi seluruh siklus hidup produk gitu ya, produk life cycle dari mulai awal di studi kelayakan begitu, kemudian perancangan ya, kemudian pembuatan atau pembangunan, kemudian pengoperasian, pemeliharaan. Nah, kemudian nanti ada decommission, pembongkaran, daur ulang dan seterusnya. Ya. Baik. Di sini ada beberapa hal yang nanti akan kita pelajari ya. Yang pertama itu terkait dengan ilmu teknik mesin klasik ya. Klasik ini karena memang sejak awal dulu ini yang memang jadi pondasinya begitu ya, dipelajari ya dari zaman dulu begitu. Makanya kalau nanti Anda belajar ini rata-rata bukan rata-rata banyak sekali buku-buku ya yang cetakannya itu wah sebelum saya lahir ya, mungkin sebelum bapak kalian lahir juga gitu, sebelum orang tua kalian lahir juga begitu. Jadi udah cukup lama. Ya, makanya di sini dinamakan ilmu teknik mesin klasik. Nah, kemudian kita juga belajar ilmu teknik mesin modern karena kita mau tidak mau kan harus mengikuti ya kan perkembangan zaman ya. Dan arahnya memang sudah menuju itu begitu. Nah, di sini ada advanced material, automation and control, mechatronics, robotics, computational mechanics, alternative energy, sustainability. Nah, selain itu juga kita belajar ilmu dasar keteknikan. Ya, makanya di TPB ini Anda belajar ini ya matematika, fisika, kimia begitu ya. Nanti ada yang protes, Pak, kita ngapain belajar kimia? Oh, itu ya perlu ya untuk yang dasarnya ya di situ. Tapi kalau misalnya Anda ngambil teknik material itu bakal banyak sekali ya dipakai itu kimia ya. Nah, master teknologi informasi. Nah, ini mau nggak mau ya kita harus belajar ini gitu. Nah, kemudian keilmuan pelengkap ya, ekonomi teknik, manajemen proyek, kewirausahaan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Ini pelengkap. Nah, setiap program studi itu kita punya yang namanya program educational objectives ya. Nah, inilah yang akan dijadikan acuan kita begitu ya, karena nanti diukurnya dari sini begitu. Apakah kita berhasil membawakan program dengan baik sehingga bisa menghasilkan lulusan yang sesuai begitu ya. Nah, ini PEO-nya. Nah, karena itu kita perlu sampaikan kepada kalian semua ya. Mahasiswa FTMD ya khususnya nanti kan ada sebagian besar di antara kalian yang akan masuk ke dalam teknik mesin ya. Nah, ini adalah program educational objective kita ya. Yang pertama, menghasilkan lulusan yang memiliki integritas, kedisiplinan ya. Ini penting ya integritas ya. Jadi kita tidak main-main terhadap hal ini begitu. Pak Tata waktu kesempatan awal pernah cerita ya, kalau tidak salah ya. Terkait dengan sempat tahun lalu kita temukan ada banyak sekali rekan-rekan kalian begitu ya, kakak angkatan kebetulan yang melakukan kecurangan akademik begitu. Jadi ketika ujian menyontek begitu. Dan itu ketahuan dan cukup masif. Nah, ini menjadi perhatian kita semua begitu karena masalah integriti itu satu hal yang tidak bisa ditawar oleh lulusan teknik mesin, lulusan dari FTMD. Sama ya seluruh prodi ini sama nih. Integritas itu satu hal yang penting. Kedisiplinan begitu ya.
rasa saling menghargai, keadilan, bertanggung jawab. Ya. Kemudian yang kedua, memiliki pemahaman dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan matematika. Jadi kalau kalian yang masuk FTMD ini nggak suka matematik, berarti Anda salah jurusan itu. Gitu. Karena dimanapun nanti di prodi di FTMD ini Anda akan ketemu matematik ini ya. Seperti itu. Ya, cuman tentunya dengan level-level yang berbeda ya. Nah, di sini Anda diminta memang untuk bisa memiliki pemahaman dan kemampuan ya untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan matematik dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, mampu untuk menjadi kreatif dan inovatif ya. Bekerja secara individu maupun dalam tim secara efektif, berkomunikasi secara efektif, belajar sepanjang hayat, beradaptasi sesuai perkembangan di lingkungan karirnya. Nah, ini biasa saja, saja tidak gitu. Tapi lewat kegiatan-kegiatan co-kurikuler dan juga kegiatan ekstrakurikuler ya. Nah, makanya ini kita menunggu-nunggu ya, mudah-mudahan ya pandemi bisa berakhir. Katanya ada masalah koneksi ya Pak Sandro. Itu ada banyak sekali wahana ya yang bisa dimanfaatkan ya bagi masing-masing kita begitu ya untuk melatih bagaimana kita bekerja dalam tim, bagaimana kita berkomunikasi ya dan seterusnya begitu. Termasuk tentunya juga di kuliahnya begitu ya. Di kuliahnya nanti akan ada tugas-tugas, apakah tugas kelompok ya, tugas besar dan sebagainya gitu ya. Yang memang menuntut kreativitas, inovasi dan seterusnya. Nah, itu tadi program educational objectives. Nah, itu nanti diturunkan begitu dalam beberapa learning outcomes ya. Learning outcomes. Kita di sini teknik mesin kita punya 7 ya learning outcomes ya. Apa saja? Nah, ini yang pertama nih, mampu mengidentifikasi, merumuskan, menyelesaikan masalah-masalah teknik mesin dengan menerapkan pengetahuan matematika, sains, teknik mesin dan pengetahuan lain yang relevan. Oke. Kemudian yang kedua, mampu merancang komponen ya, sistem dan proses mekanikal untuk memenuhi kriteria perancangan tertentu secara kreatif dan inovatif dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan faktor ekonomi. Jadi kalau yang pertama itu lebih sifatnya skill ya, knowledge dan skill ya untuk dalam hal menerapkan tadi matematik, sains dan teknik. Yang B ini lebih ke desain, kemampuan kita untuk merancang begitu ya. Jadi nanti ada sintesa juga di sana kira-kira ya. Nah, kemudian juga perlu memperhatikan yang tadi selain tentunya terkait perhitungan-perhitungan itu, tapi tetap juga harus memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan faktor ekonomi. Oke ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang C itu mampu berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini ada cukup banyak ya nantinya kelas-kelas yang di delivery-nya itu dalam bahasa Inggris ya, khususnya tentu saja kelas internasional. Nah, nanti ada beberapa kelas internasional yang memang akan tanda kutip dicampur begitu ya dengan yang reguler. Nah, di situ nanti kuliahnya dalam bahasa Inggris ya. Jadi ketika nanti ada kuliah kelas yang digabung, ada yang dari kelas internasional dan juga ada kelas reguler ya. Itu nanti delivery-nya dalam bahasa Inggris ya, seperti itu. Nah, jadi bagi yang reguler ini ada kesempatan tuh kalau kan nanti Anda udah masuk jurusan begitu ya, masuk prodi, kemudian akan memilih kuliah begitu ya, kelas yang mana. Kalau Anda masuk yang kelas internasional ya di situ Anda ya harus bisa mengikuti nantinya kuliah dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian keempat nih, mampu untuk menerapkan prinsip-prinsip etika ya, menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab profesional ya. Jadi memang harus dilatih ya, kita bersikap profesional sejak dini ya, supaya nantinya setelah menjadi engineer ya, harapannya Anda pun bisa menjadi engineer yang profesional ya. Karena nantinya ya apa-apa yang kita lakukan tentunya harus bisa dipertanggungjawabkan begitu ya. Jangan sampai nantinya akibat keteledoran kita, ketidakprofesionalan kita
itu bisa mengakibatkan kecelakaan gitu atau korban jiwa dan sebagainya. Nah, ini yang ingin kita hindari ya, seperti itu. Nah, kemudian mampu berkontribusi secara efektif baik sebagai individu dan sebagai bagian dari tim, multidisipliner dan multikultural. Kita akan buat nantinya beberapa istilahnya wadah begitu yang memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa berinteraksi dengan rekan-rekan Anda yang lain, apakah lain prodi, ya, bahkan dalam beberapa kesempatan bahkan lain beda perguruan tinggi, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian mampu merencanakan dan melakukan eksperimen, menganalisis dan menginterpretasikan data, serta menarik kesimpulan berdasarkan pertimbangan teknik, ya. Jadi kemampuan untuk melakukan eksperimen, ya, karena di teknik ini pasti ya akan berhubungan, akan banyak melakukan eksperimen, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yang ketujuh, mampu dan siap untuk memperoleh menerapkan pengetahuan dan teknologi baru sesuai kebutuhan, menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai. Ya, jadi memang kita perlu selalu ada growth mindset gitu ya, terus berkembang gitu ya, mencari hal yang baru begitu. Ya, karena memang itu tuntutan kita ya sebagai manusia ya, kita harus bisa beradaptasi dengan zaman begitu, karena ada tantangannya selalu berbeda tiap zaman ya, seperti itu. Baik, nah ini konstruksi kurikulum S1 ya di FTMD ya. Nah, ini kurang lebih sama untuk seluruh prodi ya. Nah, jadi salah satu ciri khas dari pendidikan teknik atau engineering ya, dalam hal ini di teknik mesin ya, itu adanya engineering design ya. Anda itu memang dibekali dengan skill set, kemampuan, harapannya nantinya untuk bisa mendesain sesuatu. Desain ini tidak hanya barang ya, tapi bisa juga sistem gitu ya, dan seterusnya. Nah, di sini untuk bisa membekali kemampuan itu, nih di sini ada beberapa stream ya, ada stream yang khusus ya, pengetahuan yang khusus ya. Nah, di sini yang Anda pelajari, di sini ada basic science ya di tingkat 1, kemudian ada basic engineering science ya di tingkat 2 dan sebagian tingkat 3. Kemudian ada yang specialization, ya advanced subject yang sifatnya elektif, yang itu nanti harapannya bisa membekali Anda gitu ya nanti dalam hal ini ya, desain rekayasa ini. Nah, di sini tahapannya juga terlihat jelas begitu ya, satu persatu, cornerstone design ya. Nantinya di semester 2 Anda akan ikut kuliah PRD itu pengenalan rekayasa dan desain ya, kalau tidak salah singkatannya ya. Ya, jadi Anda dikenalkan ya terkait dengan proses perancangan seperti apa. Kemudian ada keystone design ya. Ya, terus kemudian baru capstone design. Nah, nanti di semester 6 ya, semester 6 Anda akan masuk ke dalam kuliah yang namanya perancangan produk rekayasa. Nanti dilanjutkan di semester 7 menjadi purwarupa produk rekayasa. Jadi itu 2 semester itu berturut-turut Anda diminta untuk merancang suatu produk ya produk engineering gitu ya, yang sederhana ya, karena kita budgetnya limited gitu ya. Dan itu harus bisa menghasilkan satu produk ya di semester ke-7-nya. Ya, di semester 7-nya harus ada prototype yang dihasilkan gitu. Nah, itu banyak macam-macam itu idenya, itu macam-macam sekali, dan beberapa itu luar biasa gitu ya. Banyak sekali ide-ide baru gitu di sana gitu ya, dicetuskan gitu ya oleh kakak-kakak kalian ya saat itu. Sampai saat ini masih terus berjalan ya. Jadi nanti biasanya kita akan ada pameran produk perancangan. Nah, pameran produk perancangan ini nanti rencananya itu di awal Desember, setiap Desember ya, biasanya di awal Desember. Nah, kalau saat ini mungkin kemungkinan besar masih secara virtual ya pamerannya itu. Jadi Anda bisa melihat, nanti kita akan broadcast itu acaranya ya, seperti itu. Nah, di luar ini yang sifatnya kurikuler yang itu bisa berasal, istilahnya itu project based activities ya. Nah, itu bisa dalam bentuk macam-macam, magang, kompetisi. Nanti ada banyak tuh kegiatan-kegiatan kompetisi yang bisa Anda ikuti, kompetisi mahasiswa ya. Baik itu yang diadakan secara internal oleh ITB misalnya, bisa juga oleh perguruan tinggi lain,
bisa juga oleh pihak swasta ya, manapun begitu ya, Microsoft, Google kayak atau yang lain atau dari kementerian begitu ya, ada lomba robot, lomba mobil hemat energi itu itu setiap tahun ya diadakan. Ini dengan keterlibatan yang mahasiswa dalam kegiatan itu akan sangat melengkapi ya, dan justru mendukung akan tercapainya tujuan pembelajaran di teknik mesin. Ya. Jadi kami menghimbau nih buat adik-adik semua nanti ya, kalau misalnya ada kesempatan untuk itu, gunakan ya kesempatan itu. Ikut ke unit kegiatan mahasiswanya begitu, ikut lomba-lombanya dan seterusnya. Oke ya. Nah, ini kurang lebih tahapannya begitu dari setiap tahun ya, ada yang Anda ikuti sekarang tahap persiapan bersama. Jumlahnya kreditnya ada 36 SKS ya. Kemudian di sini baru masuk ke prodi teknik mesin ya, kurikulum di prodi teknik mesin. Ini totalnya 96 SKS untuk mata kuliah wajibnya, dan mata kuliah pilihannya itu 12 SKS ya. Nah, jadi ini tingkat 2, tingkat 3 akan dibekali dengan ini Mechanical Engineering Science. Nah, keempat nih mulai Design and Integration. Seperti itu. Nah, ini kurang lebih ya tahapannya ya. Jadi nanti dimulai tahun kedua Anda akan memilih nih masuk ke prodi mana, teknik mesin, teknik dirgantara atau teknik material. Nah, nanti di teknik mesin itu ada dua jalur ya. Dua jalur, itu sistem mekanikal dan teknik produksi yang bisa dipilih nanti untuk ketika masuk di tahun ketiga ya. Nah, kemudian nanti di sini di tahun kedua juga, mulai tahun kedua Anda bisa bergabung masuk dalam himpunan mahasiswa. Ya, kami sangat merekomendasikan Anda semua masuk ya di sini, terlibat aktif dalam kegiatan himpunan. Saya kira kegiatannya sangat positif ya, banyak ya, macam-macam begitu ya. Jadi tadi aja saya tuh tanda tangan proposal ya dari kakak-kakak angkatan Anda yang dari himpunan mahasiswa mesin tuh. Kegiatannya di bulan September ini luar biasa banyak, ada 12 kegiatan saya lihat, luar biasa ya. Dari kegiatan yang sifatnya pembekalan soft skill ya. Kemudian juga ada training-training, tadi saya baca tuh training-training untuk bikin SolidWorks begitu ya. Kemudian training bahasa Inggris pun ada begitu kalau nggak salah saya lihat juga. Termasuk juga semacam sharing dengan para alumni begitu. Nah, ini bagus sekali gitu ya menurut saya. Jadi kalian bisa bergabung di sana ya. Kemudian nanti di tahun keempat Anda bisa ikut program apakah itu dual degree ya, ataupun nanti exchange ya selama 1 semester begitu ya. Jadi supaya memperkaya nantinya ya proses pembelajaran kalian. Nah, di sini untuk exchange ya, itu kita udah ada banyak partner ya, partner university di luar begitu, yang umumnya ininya masalah pembayarannya, uang kuliahnya udah reciprocal ya. Jadi kalau misalnya gratis begitu ya, jadi kita di sana tidak perlu bayar lagi. Jadi mahasiswanya cukup bayar di ITB saja begitu uang kuliahnya. Jadi di sana tidak perlu ikut bayar uang kuliah di sana gitu. Nah, sebagian ada yang menawarkan beasiswa dalam hal untuk uang bulanan di sana begitu ada. Saya ada juga, sebagian juga tidak. Jadi nanti silakan Anda bisa pilih-pilih begitu ya. Dan tentunya kalau ada beasiswa tentunya nanti akan ada seleksi ya. Dan jumlahnya memang terbatas ya. Nah, kemudian selanjutnya jika Anda tertarik ya, Anda bisa ikut fast track ya. Fast track itu jadi Anda dalam 5 tahun itu degree-nya bisa sampai master ya. Jadi dapat sarjana dan juga master. Nah, mulai tahun keempat bagi Anda yang mau mengambil fast track ya, mulai tahun keempat itu bisa daftar begitu ya. Nggak perlu bayar tambahan lagi, tetap bayar uang kuliah biasa. Dan Anda sudah boleh memulai mengambil beberapa SKS di mata kuliah S2 gitu. Diambil di tingkat 4 ya. Sampai saya lupa 9 atau 12 SKS ya.
kurang lebih seperti itu ya. Jadi Anda bisa ambil sebagian gitu mata kuliah di S2 saat Anda tingkat 4. Nah, karena itulah nanti pas lagi sudah lulus S1-nya Anda tinggal 1 tahun lagi gitu ya untuk bisa menyelesaikan S2-nya. Nah, ini kita sangat mendorong sekali karena kita sekarang menyediakan ITB ya menyediakan yang namanya Ganesha Talent Assistantship ya. Itu ada GTA ya, GTA 100 dan GTA 50. Itu artinya apa? GTA 100 itu artinya 100% tuition-nya di waive ya. Jadi Anda tidak perlu bayar lagi tuition S2-nya. Nah, kemudian ada GTA 50 itu 50%, maksudnya 50% di waive. Jadi Anda hanya perlu bayar uang kuliahnya 50% saja gitu. Nah, memang tadi nantinya ada kewajibannya sebagai asisten ya. Dan diminta bekerja sebagai asisten. Baik, nah ini skema begitu ya dari kuliah-kuliah yang ada di teknik mesin khusus untuk nih jalur sistem mechanical ya, jalur sistem mechanical. Nah di sini Anda bisa lihat flow-nya ya. Di sini ada kalau yang putih ini lintas kelompok keahlian, yang warnanya biru muda ini dari perancangan mesin ya. Yang warnanya kuning ini dari konversi energi, yang warnanya hijau dari KK teknik produksi mesin, yang warnanya pink dari ilmu dan teknik material ya. Seperti itu ya. Nah, di sini Anda bisa lihat ya skemanya ini untuk yang jalur sistem mekanikal. Nah, ini berikutnya untuk yang jalur teknik produksi mesin. Ya, bedanya sebenarnya dikit ya, nggak banyak, hanya sekitar saya lupa kalau nggak salah 14 SKS saja begitu ya perbedaannya. Sisanya sama ya, kuliah yang diambil sama. Ya. Sampai tingkat 2 tahun kedua sama, bedanya mulai di tahun ketiga di sini ya. Anda bisa lihat nanti. Jangan khawatir nanti PPT ini akan diupload ya. Seperti itu. Tapi kecuali kalau Anda mau ngapalin nih untuk dapat hadiah nanti kuis. Seperti itu. Baik ya, lanjut ya. Ini untuk jalur teknik produksi mesin. Nah, kemudian kita punya beberapa laboratorium ya di teknik mesin, di FTMD ya. Jadi laboratorium itu milik fakultas ya. Saya coba luruskan ya, bahwa laboratorium itu bisa dipakai oleh prodi manapun dari FTMD begitu ya. Jadi laboratorium itu milik fakultas FTMD. Nah, ini ada beberapa laboratorium yang setidaknya yang akan digunakan oleh mahasiswa jurusan mahasiswa prodi teknik mesin. Ada laboratorium produksi, meteorologi, dan seterusnya. Nah, ini penjelasan tentang laboratorium tidak saat ini ya, tidak hari ini. Nanti dalam kuliah yang pekan ke-7 ya kalau saya tidak salah ya. Itu nanti akan ada virtual visit begitu. Nanti dengan YouTube sih ya untuk beberapa laboratorium tersebut. Ya. Ini praktikum-praktikum yang akan Anda jalani gitu ya, yang ada praktikumnya begitu ya. Beberapa mata kuliah nih ya yang ada praktikumnya. Jadi banyak kita praktikum ya. Ya, eksperimen dan sebagainya ya di sini. Ini adalah nama-nama mata kuliahnya nih yang ada praktikumnya. Nanti praktikumnya di mana? Ya, ini praktikumnya akan dijalankan di laboratorium ini begitu. Ya. Baik, nah ini kemudian ini terkait dengan magang industri, kita partnernya udah cukup banyak ya. Ini diantaranya yang ada di sini, yang tampil di sini. Anda bisa ambil ini selama 1 semester. Ya, apalagi nanti ada namanya program MBKM ya, bisa dicatat ya. Jadi sebenarnya sebelum MBKM ada, program magang itu kita sudah ada lebih dahulu di FTMD ya, teknik mesin. Udah banyak, udah lama gitu maksudnya. Di mana di sini biasanya yang mengambil mahasiswa di semester 8 ya, di semester 8. Jadi artinya mata kuliah wajibnya sudah habis begitu ya. Tinggal ya mata kuliah pilihan lah beberapa begitu. Dan sekaligus nantinya magang ini biasanya digabung dengan tugas akhir. Jadi cari topik penelitiannya itu di industri, partner industri kita gitu, seperti itu. Saya udah ada beberapa mahasiswa saya, bimbingan saya yang seperti itu ya. Jadi dia di Hitachi ya, pernah juga di Toshiba ya, seperti itu begitu. Oke.
Nah, kemudian ini pertukaran pelajar, ya sama ya, bisa 1 semester. Ini kebanyakan yang ambil pertukaran pelajar ini di semester 7, ya, di semester 7. Jadi mereka exchange di semester 7, di semester 8 dia TA gitu tinggal. Nah, nanti jangan khawatir, Pak, kalau kita ikut kalau ikut pertukaran pelajar, apakah artinya kita itu nantinya lulusnya bisa tertunda, ya, jadi lebih dari 4 tahun. Jangan khawatir ya. Jadi kalau Anda ambil pertukaran pelajar dan kebetulan misalnya kuliahnya memang di semester 7 itu masih cukup banyak ya kuliah wajibnya. Nah, itu nanti kuliah wajib itu akan kita sediakan juga di semester 8. Jadi Anda bisa ambil kuliah wajib itu di semester 8 sambil mengerjakan TA nantinya gitu seperti itu ya. Jadi no problem ya. Pak, kalau misalnya saya ngambil, ada juga beberapa rekan Anda ya yang dia itu pertukaran pelajarnya di mana? Di semester 9. No problem. Jadi dia udah sidang, ya, dia sudah sidang di semester 8, udah selesai sidangnya. Nah, cuman tidak yudisium dulu, tidak diketok lulus dulu, karena dia ingin exchange. Karena kalau exchange itu kan syaratnya harus statusnya masih mahasiswa. Gitu. Nah, karena itulah jadi mereka tuh exchange ya setelah sidang, ya. Jadi akhirnya dia lulusnya ya 4,5 tahun lebih, tapi no problem kan ada pengalaman kan. Seperti itu, pengalaman ini sangat berharga begitu, dan itu tidak bisa ya hanya nambah 1 semester itu nothing ya, nambah 1 semester atau 1 tahun tapi bisa exchange, pengalamannya baik ya, banyak ya, itu worth it ya, jadi no problem. Oke, nah kemudian ini ada MBKM. Nah, ini MBKM nih, jadi mungkin kalian udah dengar nih, apa sih nih MBKM ini, makhluk apa ini? Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu. Jadi sebenarnya MBKM ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa ya untuk mereka tuh bisa belajar ya dengan belajar di luar dari kampus, di luar dari prodinya begitu. Lewat aktivitas kegiatan ya. Nah, jenisnya kegiatan itu ada 8 yang dimungkinkan ya. Magang, praktik kerja ya. Kalau magang dan praktik kerja ini udah ada di FTMD. Proyek di desa, maksudnya semacam kayak KKN ya, KKN tematik begitu ya. Apakah misalnya menerapkan teknologi tepat guna begitu. Nah, ini banyak nih kegiatan-kegiatan himpunan itu yang di sini nih dia mengadakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ya misalnya gitu ya. Nah, itu bisa ya. Kemudian ini mengajar di sekolah. Nah, ini memang agak jarang kalau di kita ya FTMD ya. Maksudnya sekolah ini SMP, SMA gitu seperti itu. Kemudian pertukaran pelajar, nah ini kita udah biasa, student exchange. Kemudian penelitian atau riset di lembaga riset, bisa di LIPI, BRIN ya sekarang BRIN ya namanya, itu bisa ya. Kemudian kegiatan wirausaha ya. Kemudian ada studi atau proyek independen, dan terakhir proyek kemanusiaan. Nah, ini gimana sih? Jadi gini, nanti suka ada namanya paket-paket kegiatan yang ditawarkan ya kepada mahasiswa. Yang itu nanti ketika mahasiswa mengikuti kegiatan itu ya di antara kegiatan 8 ini ya tentunya ya, jenisnya ada 8 ini, nantinya lewat kegiatan itu aktivitas Anda ya ketika mengikuti kegiatan itu nanti akan dinilai oleh tim ya. Oh, ini kira-kira dia itu lewat kegiatan ini tuh dia tuh bisa mencapai learning outcomes mata kuliah apa saja nih gitu, seperti itu. Jadi nanti akan dipetakan. Nah, istilahnya itu nanti ada mata kuliah ekivalen. Nah, jadi Anda dengan ikut kegiatan itu maka akan bisa tanda kutip mengklaim mata kuliah tertentu gitu. Yang nantinya ya harapannya learning outcome-nya tercapai lewat kegiatan itu begitu. Nah, itu nanti akan ada tim yang akan menilai ya, mengakses, oh ini Anda ikut kegiatan ini, oke, kira-kira bisa ekivalen dengan mata kuliah apa saja, SKS-nya berapa, kira-kira seperti itu ya. Jadi nanti Anda akan dapat nilai gitu lewat kegiatan itu tanpa ikut kelasnya secara langsung gitu, tapi dengan ikut kegiatan tersebut. Begitu ya kira-kira gambarannya. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian kedua, hasil tracer study. Ini sebenarnya saya mau cari tracer study yang terakhir ya, tahun 2020 untuk angkatan 2013. Sebenarnya sudah ada hasilnya, cuman untuk yang FTMD datanya belum terolah begitu. Jadi masih ada datanya mentah, jadi ya mohon maaf, jadi terpaksa akhirnya saya presentasikan yang tahun 2019 ya.
Tapi ini sebenarnya tidak banyak berubah. Ini masih bisa memberikan gambaran ya yang kurang lebih mirip begitu ya. Threshold study itu apa sih? Threshold study itu pelacakan terhadap alumni ya, alumni kita begitu ya. Kemudian dilacak itu, dia kerja di mana misalnya, kemudian bidangnya apa begitu, macam-macam semua di situ. Terus kira-kira kompetensi yang dipakai ketika bekerja itu apa saja begitu ya. Terus bagaimana kontribusi perguruan tinggi terhadap kompetensi yang dimiliki saat ini gitu ketika dia bekerja, berapa lama dia waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan begitu, terus berapa gajinya dia, berapa penghasilan dia, berapa bonusnya dia dan seterusnya gitu. Nggak ditanya siapa suami istrinya sih gitu ya, nggak sampai ke situ. Tapi misalnya masih jomblo apa enggak gitu, kita nggak sampai ke situ gitu ya. Jadi sampai di situ yang terkait dengan pekerjaan begitu ya, yang ada relevansinya tentunya dengan ketika dia masih kuliah begitu. Jadi threshold study ini sangat bermanfaat nih sebenarnya untuk perguruan tinggi untuk bisa nantinya melihat begitu ya banyak hal ya, bisa feedback begitu dari alumni tersebut, bisa juga kita dapatkan ini kira-kira masih relevan kan nih pengajaran yang dilakukan di perguruan tinggi gitu. Bidangnya itu masih relevan nggak sih dengan pasar kerja begitu seperti itu. Nah, itu akan ada feedbacknya ya. Nah, ini sebagai gambarannya buat kalian semua begitu ya. Nah, ini alhamdulillah di ITB threshold study ini paling mantep lah se-Indonesia lah gitu. Jadi respon rate-nya itu kita paling tinggi di Indonesia bahkan di dunia gitu ya. Ini yang paling tinggi di dunia respon rate-nya. Ini respon rate kita dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2015 itu di atas 90%. Artinya apa sih respon rate? Jadi misalnya alumni batch tahun 2012 misalnya ada 3.000 orang, ya berarti 91%-nya atau angka ini ya itu mengisi, mereka memberikan respon. Jadi sangat mewakili populasi ya, sangat mewakili populasi. Nilai respon rate-nya sangat tinggi ya, 90-an% ke atas. Di 2020 nih respon rate-nya sampai 94%. Cuma nih sekarang kita baru 2019 ya. Teknik mesin respon rate-nya berapa? 100% nih. Ini teknik mesin angkatan 2012. Jadi alumni kita ada 139 orang. Waktu itu masih 139 ya. Belum ada yang internasional ya. Waktu itu masih 139. Nah, 139 lulusan dan seluruhnya memberikan respon dalam threshold study ini. Ya. Nah, IP-nya berapa sih? Nah, IP-nya ya Anda bisa lihat lah di sini nih sebarannya ya. Oh, ini IP ini IP ITB, sorry. Ini IP sebaran ITB untuk ITB. Min-nya 3,35. Mediannya 3,35 juga. Ya, jadi memang sama ya media dengan min ya di sini. Nah, ini paling tinggi nih dan rata-ratanya DKV nih sampai 3,61. Paling rendah astronomi 3,1. Teknik mesin di mana? Mana teknik mesin? Ini teknik mesin nih. Rata-ratanya 3,33. Ya masih di bawah min ITB sih 3,35 tapi lumayan lah ya 3,33 ya. Ini rata-rata ya. Jadi ini rata-ratanya kayaknya dari tahun ke tahun makin naik. Waktu zaman saya sih nggak mungkin nih rata-rata segini. Rata-rata angkatan segini tuh nggak mungkin. Di atas 3 aja udah alhamdulillah gitu. IP di atas 3. Jadi ya bisa dihitung lah yang di atas 3. Ya kalau sekarang kayaknya entah makin pintar anak-anaknya atau terjadi inflasi ya. Tapi oke lah ya. Nah, ini kalau untuk teknik mesin sendiri sebarannya seperti ini ya, minnya 3,3 tapi mediannya 3,35 ya. Nah, Anda paham ya bedanya min dengan median ya. Kalau min kan rata-rata average ya, median itu titik tengahnya gitu dari populasinya. Oke. Lama studinya ITB nih. Ini dalam tahun ya. Makin ke atas tuh makin lama lulusnya, ke bawah tuh makin cepat lulusnya. Itu manajemen 3,2 tahun emang itu beda ya dia karena SBM kan 3 tahun programnya begitu. Jadi semester pendek dipakai. Nah, mesin di mana sih? Nah, mesin di sini nih 4,38. Ya, kita termasuk jajaran paling atas lah. Yang paling lama lulusnya. Tapi ini sebenarnya 4,38 ya lama-lama ini selalu menurun ya. Maksudnya menurun lama studinya
jadi semakin pendek begitu. Nah, namun ini masih dengan ini ketentuan bahwa lulus wisuda Oktober itu masih dihitung 4 tahun gitu ya, tepat waktu. Nah, nanti akan ada sedikit perubahan begitu. Jadi lulus tepat waktu itu, lulus 4 tahun itu sampai wisuda Juli saja begitu. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini lama studinya ini kira-kira bagaimana sebarannya begitu. Jadi 53% itu lulusnya tepat waktu ya, 4 tahun ya. Gitu ya. Nah, kemudian ini bekerja, status pekerjaan. Ya, jadi 75%, 104 orang itu mereka tuh bekerja di perusahaan. Terus ada istilahnya di sini bekerja dan dia juga bisnis gitu, wira swasta gitu ya. Kemudian ada yang melanjutkan studi, ada yang tidak bekerja, ada yang hanya berwirausaha. Jadi yang melanjutkan studi lumayan banyak, ini ada 12% atau 16 mahasiswa ya. Mayoritas di sini bekerja ya. Yang berwirausaha sangat sedikit, hanya 4% ya. Jadi lulusan kita yang teknik mesin yang berwirausaha itu sangat sedikit ya. Nah, ini sebaran bagi alumni yang bekerja ya, ini di berbagai daerah ya di Indonesia. Kemudian ini yang bekerja di luar negeri, saat itu 6 orang di Jepang ya bekerja. Jepang memang termasuk agresif ya belakangan ini untuk merekrut tenaga kerja, ini sebelum pandemi ya. Kenapa? Karena mereka kan declining ya dari population-nya, dan mereka tuh butuh sekali skilled worker gitu. Nah, itu mereka termasuk agresif datang ke Indonesia, khususnya ITB, karena mereka sudah tahu bagaimana kualitas dari ITB ya. Ya kita bersyukur ya di situ. Mereka pengen banget begitu dapat lulusan ITB ya. Jadi banyak sekali akhirnya baik perusahaannya langsung gitu ya rekrutmen ke sini ataupun lewat semacam perantara begitu ya, semacam agen penyalur tenaga kerja ya. Di sana udah biasa ya seperti itu. Jadi perusahaan tidak langsung merekrut secara langsung di Jepang tapi lewat agen. Jadi nggak mau direpotin istilahnya begitu ya. Oke, nah ini yang sisanya Jerman, Italia, Australia. Nah ini organisasi ya, jadi kita tanya mahasiswa ini aktif apa tidak sih mereka di organisasi ya. Ya ini kira-kira nih jawabannya, jadi hampir 46% mereka mengklaim sangat aktif di organisasi. 32% mengklaim mereka aktif, 14% cukup. Hanya 1% yang mengklaim dia tidak aktif sama sekali. Nah, mereka di mana ininya, kebanyakan di himpunan ya aktifnya ya sebagai badan pengurus ya. Nah ini dia paling banyak mereka aktif sebagai himpunan ya. Ada juga yang aktif di UKM, unit kegiatan mahasiswa. ITB itu punya banyak sekali unit kegiatan mahasiswa ya, hampir ada sekitar 80 ya, 80 unit kegiatan mahasiswa yang sangat beragam ya. Itu salah satu tanda kutip kekayaan ya istilahnya dimiliki oleh kita begitu di ITB. Nah, Anda boleh aktif di berbagai unit, khususnya di saat tingkat 1. Karena tingkat 1 Anda belum bisa aktif di himpunan. Anda bisa mulai aktif di UKM, unit kegiatan mahasiswa. Nah, silakan ya, bisa dimanfaatkan. Ya. Sesuai dengan hobi, minat, dan seterusnya. Jumlah perusahaan yang dilamar sebelum memperoleh pekerjaan pertama. Nah, ini kita lihat kegigihan dari mahasiswa kita, alumni kita gitu. Ada yang ada 13% itu dia udah lebih dari 10 perusahaan dilamar begitu baru dia dapat pekerjaannya gitu ya. Nah, ini kita lihat aja. Ada 15% yang dia sangat beruntung sekali ya, sekali apply langsung dapat begitu. Ada rata-rata 20% yang paling banyak ya, 21% mereka apply yang ketiga baru mereka dapat pekerjaannya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini waktu tunggu mendapatkan pekerjaan. Minnya 2,5 bulan ya, mediannya 3 bulan. Itulah kira-kira. Nah, cuman saya nggak tahu ya, kita nggak tahu di saat pandemi ini ada kemungkinan ini bertambah ya waktu tunggunya ya, karena memang ada kebutuhan di ekonomi ya. Tapi belum ada studinya secara khusus untuk itu. Tapi itu baru dugaan ya. Nah, kalau di ITB sendiri gimana? Nah, di ITB minnya itu 2 bulan, mediannya juga 2 bulan. Kalau yang di mesin mediannya 3 bulan atau minnya 2,5 bulan. Jadi lebih lama yang di teknik mesin. Nah, saya tidak tahu juga kenapa ya, kalau yang lain itu rata-ratanya 2 bulan saja, begitu.
Nah, jalur mendapatkan pekerjaan. Nah, ini macam-macam ya. Nah, lumayan paling banyak itu dari ITB Career Center. Jadi kita punya ITB Career Center yang membantu Anda nanti ya para alumni muda begitu untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Jadi jangan khawatir, di situ akan dibantu ya. Dan cukup banyak ya sebenarnya yang menginginkan lulusan ITB ya. Pertimbangan memilih kerja, wah ini alasan utamanya ketika memilih perusahaan atau apa begitu ya, itu kesempatan pengembangan diri yang paling tinggi. Yang kedua juga gaji, ya jelas ya. Ada lah pasti ya pertimbangan itu. Ya. Dan sisanya ini Anda bisa lihat. Gambaran pekerjaan ideal menurut alumni nih. Nah ini mereka bisa menjawab lebih dari satu. Ini males nih orangnya. Ini nomor satu tuh paling ini waktu fleksibel dan tidak terlalu menguras tenaga itu. Ini males ya berarti ya. Atau enggak, beda ya, bukan males ya. Jadi memang ini cerminan dari milenial ya. Millennials itu seperti itu. Ingin waktunya fleksibel, tidak terlalu menguras tenaga. Ya, tapi ini jadi tantangan juga karena banyak sekali ya untuk lapangan kerja dari teknik mesin itu ya kayak di pabrik semacam itu kan waktunya nggak mungkin fleksibel itu. Jam-jamnya jelas ya, dan juga lumayan menguras tenaga ya, panas lah apa segala macam ya. Tapi ya tentunya rewardnya juga pasti besar ya, menantang, tidak monoton, sesuai bidang kuliah dan seterusnya. Nah ini menurut alumni nih apa yang penting nih ketika ada penerimaan pegawai baru. Nah menurut mereka tuh yang paling penting nih kepribadian dan keterampilan interpersonal. Nah kan ini masalah soft skill ya. Nah ini yang makanya perlu Anda latih ya, Anda latih. Itu nanti akan terlihat ketika dalam sesi wawancara, sesi group discussion, yang macam seperti itu. Karena itu ya penting bagi kita ya, seluruh mahasiswa di sini untuk melatih soft skill itu. Kemudian, nah diakui itu atau tidak, memang reputasi dari perguruan tinggi. Alhamdulillah reputasi ITB itu sangat baik ya. Kemudian pengalaman berorganisasi ini juga dianggap penting, kemampuan bahasa Inggris juga penting ya. Jadi manfaatkan waktu yang ada selama kuliah di ITB ini untuk melatih ini, hal-hal ini ya. IP itu 42%, ya nomor sekian begitu ya. Jadi yang paling penting di atas-atas tadi. Nah, kategori perusahaan tempat bekerja, nah ada lokal, nasional, multinasional. Jadi yang hijau itu multinasional, merah itu nasional, biru itu lokal. Ini rata-ratanya kalau di ITB ya. Jadi yang multinasional itu ada 30%, yang bekerja di perusahaan nasional itu ada 50% ya. Dan yang lokal ada 20%. Teknik mesin di mana? Nah, ini teknik mesin nih. Teknik mesin itu 52%-nya itu bekerja di perusahaan multinasional. Dan kalau kita lihat prosentasinya di ITB itu paling tinggi di ITB ya. Jadi paling tinggi, Anda lihat yang hijaunya paling panjang ya, itu teknik mesin 52%. Kemudian baru 43% mereka bekerja di perusahaan nasional dan hanya 5% yang di nasional, di lokal maksudnya. Nah ini pie chart-nya begitu, jadi 52% mereka bekerja di perusahaan multinasional. Nah kemudian bentuk perusahaannya ya tipenya jenisnya begitu ya. Ini 64% itu swasta, 19% itu BUMN ya, BUMN. Kemudian instansi pemerintah itu ada 12%. Kemudian ada wira swasta, perusahaan sendiri 5%. Ya. Jadi paling banyak memang di swasta. Setelah itu BUMN ya. Nah, BUMN sekarang ini belakangan ini memang jadi termasuk yang diincar ya oleh para lulusan ya. Nah, berikutnya nih, kesesuaian kuliah dengan pekerjaan. Ini pie chart yang menunjukkan rata-rata jawaban untuk seluruh lulusan ITB. Iya, ini untuk ITB ya, seluruh lulusan ITB. Jadi 62% itu menyatakan sesuai antara kuliah dengan pekerjaannya. 38% itu tidak sesuai. Ya. Nah, teknik mesin itu di mana? Nah, teknik mesin itu mendekati 70% ya, itu menyatakan sesuai. Sesuai dengan bidang kuliahnya. 30% yang tidak sesuai. Ya. Jadi kalau 70% itu lumayan lah begitu ya kira-kira ya. Tapi Anda bisa lihat nih yang 100% ini teknik informatika.
Jadi lulusan teknik informatika di sini mereka bekerja di bidangnya ya, sesuai dengan bidangnya 100%. Kemudian ada DKV paling termasuk tinggi 95% begitu ya. Dan seterusnya ya. Teknik mesin hampir 70%. Nah, ini historinya begitu ya. Kesesuaian kuliah dengan bekerja untuk teknik mesin ya. Sekarang sekitar 70% ya. Nah, ini naik turun. Memang angkanya sekitar ini ya, selalu. Ya, sekitar ini. Kalau ITB tadi 62% ya. Dan itu memang kecenderungan dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2017 itu sudah mulai turun. Ya. Nah, ini kategori bidang usahanya ya, paling besar di industri proses ya 25%. Kemudian berikutnya di ini B itu tambang ya. Ya saat itu masih ada ya. Sekarang ini makin lama makin turun nih belakangan nih kalau saya tidak salah ya, karena memang untuk industri tambang dan minyak itu sempat naik ya di awal 2010, 11, 12 saat minyak harganya tinggi-tingginya gitu ya. Tapi mulai turun tuh ketika harga minyak jatuh. Ya. Nah, dan seterusnya ya, Anda bisa lihat di sini. Penghasilan. Nah, penghasilan dan bonus ini adalah ITB ya, untuk ITB. Jadi yang sebelah kiri itu adalah gaji, yang kanan itu bonus. Yang warnanya gelap ini adalah min, rata-ratanya. Yang agak terang ini median, titik tengahnya. Jadi kalau di ITB titik tengahnya itu 7 juta ya, mediannya ya. Kemudian kalau bonusnya titik tengahnya 20 juta. Nah, ini paling tinggi siapa sih di sini? Teknik informatika ya. Mediannya 14 juta. Teknik mesin ada di mana? Teknik mesin di sini nih. Ya, kita di 9 juta median. Jadi tapi termasuk di atas ya, termasuk yang di atas di sini. Begitu. Ya. Ini lebih detailnya gitu ya untuk yang teknik mesin angkatan 2012 ya, mereka ini minnya rata-ratanya 11,7 juta, mediannya 9 juta. Bonusnya ini begitu ya. Ini maksimumnya ada yang 50 juta gajinya, bonusnya maksimum 130 juta per tahun ya. Di situ. Ini gaji pada saat itu ya, saat mereka disurvei di tahun 2019. Artinya mereka itu kalau 2019 disurvei, ini lulusan mereka itu angkatan 2012, berarti mereka tuh antara 1 sampai 3 tahun lulus gitu. Ya. Masa ketika mereka disurvei. Ketika yang mereka lulusnya 2016 dan langsung bekerja ya berarti dia 3 tahun ya setelah lulus. Kalau misalnya ada yang lulusnya 2018, angkatan 2012, lulusnya 2018, ya berarti dia 1 tahun setelah bekerja gitu ya. Jadi termasuk early career istilahnya ya, penghasilan early career. Ya, ini tinggi ini, termasuk paling tinggi dibandingkan kampus-kampus lain ya. Saya udah pernah membandingkan ya. Jadi itu. Nah, ini bagi yang bekerja dan juga berwirausaha ini cuma 9 orang saja, begitu. Ini kira-kira ini kesesuaiannya begitu ya. Dan kemudian ini untuk gajinya dan bonusnya ya. Beda sedikit begitu ya. Kemudian ini untuk yang berwirausaha. Yang berwirausaha ini memang cuma 6 orang. Dari bidang wirausahanya itu sepertiga sesuai dengan prodi ya, dengan bidang kuliahnya. Dan ini penghasilannya. Ya kalau kita lihat yang wirausaha memang awal-awal nih kecil ya. Tapi kita nggak tahu nanti berapa tahun kemudian ini ya. Memang seperti itu curve-nya ya, kurvanya. Jadi jangan dianggap remeh ya ini. Bisa jadi awal-awal memang kan masa-masa, kalau wirausaha itu awal-awal itu masa-masa apa ya, prihatin lah ibaratnya begitu ya, nggak ya pastilah kalau untuk wirausaha nggak mungkin tiba-tiba langsung berhasil gitu, langsung gede omsetnya, keuntungannya dan seterusnya. Ya. Tapi kalau udah berjalan, wah udah. Ini alumni mesin ini ada ketua himpunan, dia angkatan 2007 ya, dia ketua himpunan. Nah, dia berwirausaha, udah berhasil sekarang dia jadi ketua apa yang himpunan pengusaha muda itu, Fer, siapa namanya saya lupa.
untuk yang Jawa Barat HIPMI, begitu. HIPMI. HIPMI, ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI. Dia ketua HIPMI Jawa Barat. Wah, udah gede itu, kemana-mana udah pakai mobilnya. Udah Alphard ya segala macam. Ya udah beda kalau memang wirausaha awal-awal emang begini gitu. Ya, tapi nantinya berikutnya bisa berlipat-lipat. Tapi memang tidak sedikit juga yang gagal ya. Ya, seperti itu. Baik ya, ini alasan melanjutkan studi dan seterusnya. Sumber biaya melakukan studi 50% orang tua, 30% beasiswa dan seterusnya. Oke, baik. Kita akhirnya sampai di quiz time. Oke. Siap-siap nih, Pak Ferry bisa bantu ya untuk cari apa? Oke, siap Pak. Lihat siapa duluan yang jawab nih, ya. Quiz time. Oke, udah siap belum nih? Coba jawab. Udah siap belum? Tes dulu di meeting chat. Coba di chat. Anda jawabnya di chat ya. Siap-siap. Woi, udah siap ya kayaknya ya. Udah siap ya? Oke. Oke ya, ini segera jawab ya langsung di chat ya nantinya. Jawaban yang menurut Anda benar. Jadi jawaban pertama yang benar itu yang akan kita berikan hadiah. Baik, pertanyaan pertama. Deng ding deng. Nah, sebutkan 3 kelompok keahlian dalam teknik mesin. Oke, sudah dapat 1. Salman Ardian. Oke, catat ya. Salman. Udah benar itu ya? Benar ya Pak Ferry ya? Konversi energi teknik produksi, ya benar Pak. Oke, good. Sip. Baik, itu pertanyaan yang pertama. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Ya. Siap-siap ya. Deng. Nah, dalam struktur kurikulum S1 Teknik Mesin, ada berapa SKS kuliah wajib prodi dan berapa SKS kuliah pilihan? Ayo, ada yang ingat nggak tadi itu? Boleh jawab? Oke, sudah ada Pak. Sudah ada ya? Pak Wah, Om Idea. Oke, ya yang wajibnya ada 96, SKS pilihannya ada 12 ya. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Sebutkan 2 jalur yang ditawarkan dalam prodi S1 Teknik Mesin. Oh, ini gampang ini. Sudah? Sudah ya pasti ya? Udah ya? Oke, good. Baik. Nah, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Ya, terpaksa karena dibatasi souvenirnya ya Pak Ferry ya. Oke, ini yang terakhir ya, siap-siap ya. Pertanyaan keempat. Nah, dari hasil TS 2019, berapa persen alumni teknik mesin yang pekerjaannya sesuai dengan bidang kuliahnya? Berapa persen tadi? Sudah? Udah banyak nih. Ya. Sudah banyak Pak Sandro. Sudah banyak ya 70%. Oke, baik. 70% ya Pak ya? 70%. Baik. Baik ya. ya. Ada yang 69,9. Itu benar juga. Itu benar juga itu 69,9 benar juga. Oke, berarti Bilal. Itu dibulatkan jadi 70% memang.
Oke, baik. Nah, udah selesai nih kita presentasinya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, begitu ya, mangga. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan, Ketut Bagus. Selamat sore Pak, nama saya Ketut Bagus Gunawan. Selamat Saya sore. saya izin bertanya Pak, untuk yang program internasional itu untuk pembayaran mana? Kalau misalkan nanti kita semester 4 kan tahun keempat kan bakal di luar kan, itu nanti bayar UKT-nya itu kan ada yang itu bakal semua yang sama dengan UKT ITB atau ada yang berbeda Pak? Terus, Nah, ya baik. Kalau untuk yang double degree ya, sementara ini tuh itu berbeda tuh untuk yang double degree. Jadi double degree seperti contohnya di Konventri itu bayarnya biayanya itu khusus gitu. Jadi kita mengikuti memang standar yang dari sana begitu. Tapi kalau untuk yang student exchange yang lainnya yang bukan double degree ya, itu umumnya tadi ya resiprokal ya seperti itu. Jadi cukup bayar di ITB saja, yang di sana udah nggak perlu bayar lagi. Kira-kira seperti itu. Mungkin Pak Ferry bisa menambahkan, Pak Ferry. Kebetulan Pak Ferry ini koordinatornya nih. Ya mungkin sedikit menambahkan. Jadi bayar atau tidaknya itu sangat tergantung dari kesepakatan antara universitas yang ada di sana dengan ITB, dengan STMB. Jadi kebanyakan kalau misalkan sudah ada MOA dan di sana tertulis seperti yang Pak Sandro bilang reciprocating, bukan reciprocating mesin ya, reciprocal. Reciprocal artinya mahasiswa kita mau kuliah di sana tidak perlu membayar SPP di sana, tapi cuma perlu bayar 50% UKT yang ada di ITB, seperti itu. Oh ya. Oh karena 0 SKS ya Pak Ferry ya ngambilnya. Iya, karena daftar 0 SKS Pak. Iya, betul. Dan kebanyakan sebenarnya seperti itu ya kalau untuk yang student exchange ya. Iya, benar Pak. Oke. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Sembari menunggu kalau ada pertanyaan, tadi Salman Ardian, Fatwa Omidea, Jaka Aidan, Bila Alkasa, silakan mengirimkan alamat, detail, dan nomor handphone ke saya via email ya. Mungkin NIM-nya itu supaya tegas 169 berapa. Oh iya. Aduh, saya nggak hafal nih. Diklik di namanya sih ada. Oh, tadi ada. Oh ya, Ketut Bagus ada pertanyaan lagi, silakan. Ya Pak, is a follow-up question. Jadi Oh, ya, untuk yang tadi tuh, yang maksudnya untuk student exchange zero SKS tuh, maksudnya apa Pak? Jadi kalau misalnya Anda student exchange ya, dan Anda tidak mengambil kuliah ya di ITB, nah itu kan berarti saat itu di semester itu Anda tuh 0 SKS ya, 0 SKS. Nah jika kondisinya seperti itu, maka UKT Anda itu 50% gitu. Karena 0 SKS di ITB-nya begitu. Bahwa di Universitas Mitra Anda nanti ambil mata kuliah, nggak masalah, no problem. Ya. Seperti itu. Tapi saat di ITB-nya, Anda saat itu 0 SKS. Ketika itu 0 SKS, maka UKT-nya jadi 50% saat itu. Begitu. Oke Pak, berarti untuk misalkan kita ngambil 0 SKS di ITB, lalu kita ngambil
matkul di universitas di luar. Itu nanti kreditnya apakah bisa ditransfer ke ITB balik atau kita Ya, harus tambah lagi? betul. Betul. Jadi bagi yang mengambil student exchange atau double degree, maka itu nanti skema yang akan digunakan itu istilahnya credit transfer, ya, credit transfer. Jadi nantinya sebelum Anda pergi untuk mengikuti student exchange atau double degree, Anda harus buat planning, ya, kira-kira nantinya saat exchange atau saat double degree itu akan mengambil kuliah apa saja, gitu. Ya, di sana akan ambil kuliah apa saja, kemudian berapa di sana bebannya, kreditnya berapa unit begitu di sana. Nah, kemudian nanti akan didiskusikan dengan koordinatornya di sini. Di sini koordinatornya ada Pak Satrio ya saat ini ya. Mungkin nanti setelah Anda tingkat 3, 3, 4 boleh jadi udah ganti ya. Tapi nanti di prodi itu ada koordinatornya, dosen koordinator untuk exchange ya. Jadi di antaranya itu nanti beliau yang akan mereview study plan kalian gitu. Oke, di sana nanti akan ambil mata kuliah apa begitu misalnya. Kemudian nantinya ketika akan ditransfer ke Indonesia, ke ITB, itu nanti itu akan ekivalen ya dengan mata kuliah apa di ITB, mata kuliah pilihan dalam atau pilihan luar atau bahkan mata kuliah wajib, dan berapa SKS itu bebannya begitu. Seperti itu ya. Jadi nantinya kreditnya itu yang ditransfer. Jadi ketika Anda sudah ambil tanda kutip tadi mata kuliah di sana, kemudian nanti ada dapat ekivalennya seperti apa ya di kita begitu. Nah, maka Anda nantinya akan dibebaskan tidak perlu mengambil mata kuliah itu lagi di ITB begitu. Bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa, Pak. Oke ya, kira-kira ya seperti itu. Nah, kalau kredit transfer, skema kredit transfer ini yang diambil itu hanya SKS-nya, hanya kreditnya saja. Tapi nilainya tidak dikonversi maksudnya. Nilainya itu tidak dikonversi dan tidak dimasukkan ke dalam IPK Anda gitu. Kenapa? Karena boleh jadi kan tiap-tiap perguruan tinggi ya itu punya standar penilaian yang berbeda begitu. Ada yang modelnya A, B, C, D, E, F gitu atau macam-macam. Ada juga nggak ada AB, nggak ada BC ya. Atau hanya A, B, C, D, E, F gitu. Ada juga yang modelnya skor 100, 90, 80 dan sebagainya. Nah, itu tidak kita konversi. Kita apa adanya aja nanti dalam SKPI atau bukan SKPI, dalam nantinya transkrip itu akan dilampirkan nilai yang Anda ambil, kuliah yang Anda ambil di Universitas Mitra itu. Tapi tidak digabungkan menjadi satu IPK dengan IPK transkrip yang diambil di ITB. Seperti itu. Begitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Tadi katanya ada yang raise hand lagi deh. Tadi mahasiswi deh. Iya, saya, Pak. Oh ya, silakan. Oke. Silakan. Ya, bertanya, nama saya Hana Daniela Ayu, NIM 169212119, izin bertanya tentang beberapa pertanyaan sih, Pak. Pertama, apakah mahasiswa dalam program reguler boleh mengikuti student exchange dan double degree atau ada limitasinya? Kayak ada perbedaannya dengan student inter. Pertanyaan yang kedua adalah apakah student exchange itu hanya bisa untuk 1 semester atau ada opsi buat 2 semester gitu? Terima kasih, Pak. Iya. Jadi boleh ya untuk yang reguler pun kalian boleh ya untuk ikut exchange ataupun double degree. Ya, itu boleh. Terus yang berikutnya, apakah boleh lebih dari 1 semester? Boleh juga 2 semester. Ya. Ya, cuman yang memang nantinya Anda akan lihat apakah itu akan menambah waktu studi atau tidak. Tapi kalau menurut Anda itu tidak masalah, ya nggak masalah. Gitu. Kira-kira. Seperti itu. Oke, Pak Ferry mau menambahin atau gimana, Pak Ferry? Iya, Pak Sandro. Jadi
student exchange, double degree, dan master dan semuanya itu bisa diikuti oleh semua mahasiswa FNB. Jadi baik program internasional maupun program reguler. Jadi nanti kami akan mengirimkan semacam kuesioner kalian mau memilih universitas apa saja. Jadi kalian akan dikasih 3 prioritas, nanti kami akan menseleksi. Nah, hati-hati, kami tidak ingin kalian melakukan student exchange dan pulang-pulang langsung menjadi mahasiswa kasus atau terancam DO. Oleh sebab itu kami akan menseleksi kalau IP-nya masih banyak kuliah yang belum lulus, nah itu akan kami sarankan perbagi nilai dulu. Seperti itu, Hana. Tapi intinya, student exchange atau program mobility itu terbuka untuk mahasiswa internasional maupun reguler. Walaupun nanti waktu kami seleksi akan berdasarkan IP plus lebih akan memprioritaskan kelas internasional, tapi tetap reguler juga akan ada. Jadi jangan takut lah, pasti ada. Kalau misalkan tidak terseleksi juga, nanti akan kami tawarkan ke universitas yang lain. Jadi pasti akan dapat. Mungkin dari saya begitu, Pak Sandro. Yuk. Oke Pak, terima kasih. Oke. Silakan. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Oh ya, yang tadi mahasiswa yang berhasil mendapatkan door prize, Saman Ardian, NIM 153, Fatwa Omidea, NIM 061, Jaka Aidan, NIM 052, dan Bila Arkasa, NIM 191. Jadi bagi yang nama atau NIM yang dipanggil, silakan kirim email ke saya. Isinya biodata kalian plus alamat. Nanti akan dikirim. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Nggak ada ini? Nggak ada ya kayaknya ya. Yang di sini yang tertarik masuk ke mesin siapa aja nih? Angkat tangan coba. Baru 1 nih. Oh, banyak. Baru 3. Oh, lumayan banyak Pak Andro. Oke. Wah, cuma 26. Iya, ternyata. Cuma 29 yang mau masuk mesin. Wah, ini kelihatannya materi aliennya Bu Mar berhasil ini. Iya kayaknya nih. Akan berubah nanti nih konstelasinya nih. Bagus. Hidup material. Maaf, aku mesin mania. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya lagi, mangga. Ada pertanyaan dari Raifan, Pak. Apakah nanti untuk jalur di teknik mesin akan diadakan seleksi seperti penjurusan program studi lagi? Ya, jadi kondisinya sekarang begini. Jadi kan ada 2 jalur ya memang saat ini ya, yaitu jalur teknik sistem mechanical dan satu lagi teknik produksi mesin begitu. Nah, kondisinya saat ini nih memang untuk yang di teknik produksi mesin itu jumlah dosennya tuh masih sangat terbatas itu jumlahnya gitu. Karena jumlah dosennya sangat terbatas, akibatnya kapasitas mahasiswanya pun juga akhirnya dibatasi begitu untuk itu di situ. Karena memang untuk
prodi untuk jalur tersebut yang melayani kuliahnya itu memang hanya kebanyakan memang dari kakak teknik produksi begitu. Nah, kemarin ini untuk tahun angkatan 2019 ya, 2019 yang baru aja kemarin memilih jalur ya, itu untuk teknik produksi mesin itu dibatasi cuma 35 ya, 35 mahasiswa. Sisanya sistem mechanical. Jadi terpaksa akhirnya karena yang memilih sistem produksi itu lebih dari 35, akhirnya terpaksa kita lakukan ini, kita lakukan seleksi akhirnya. Seperti itu. Itu ya kira-kira ya. Oke, bagaimana Revan menjawab pertanyaan Anda? Sudah terjawab? Nah, berikutnya siapa nih? Raihan yang mau bertanya tuh, Pak Ferry. Tadi Raihan ya yang bertanya. Sekarang Raihan. Raihan Fani. Raihan Fani. Silakan Raihan. Ya Pak, tadi itu saya nge-lower hand habis yang raise hand tadi yang siapa mau masuk mesin. Oh. Maaf Pak. Oke. Husni, ada pertanyaan Husni? Husni Mubarok? Enggak Pak, saya juga tadi lupa lower hand. Oh, belum lower hand. Oh ya, sebagai informasi di website FTMD ada buku panduan mahasiswa S1, silakan di-download dan dilihat. Linknya sudah saya sampaikan di bagian kolom chat. Oke, ada pertanyaan lain? Kelihatannya sudah nggak ada ya? Udah nggak ada, udah ngantuk nih kayaknya nih. Karena nggak dimulai dengan nyanyi sih tadi itu sama Pak Pulung. Atau diakhiri dengan nyanyi Pak sekarang? Ya. Oke, kelihatannya kalau sudah tidak ada pertanyaan, kelihatannya, oh ya, jangan lupa untuk menulis resume kuliah hari ini dan dikumpulkan untuk yang sekarang akan di website atau di Exform. Jadi akan dilakukan secara terpusat, semua kelas akan mengumpulkan resume di link yang sama yang saya kirim di kolom chat. Oke. Jadi silakan tuliskan resume maksimal 2 halaman, minimal 1 halaman, dan kumpulkan dalam bentuk PDF di link yang sudah sampaikan di kolom meeting chat. Ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kelihatannya kelas kita bisa sampai Jumat depan ya, Jumat depan jam 2 sebelum kuliah. Oh iya, saya lupa sampaikan itu. Ya, deadline-nya jangan lupa Jumat minggu depan jam 2 sebelum kuliah dimulai. Sip. Oke. Pak Sandra, ada tambahan atau silakan menutup? Oke, baik ya. Makasih Pak Ferry. Ya, jadi mungkin demikian ya gambaran begitu ya terkait dengan prodi teknik mesin. Nanti berikutnya kita akan ada penjelasan terkait dengan lab-labnya apa saja begitu ya. Ada virtual tour, istilahnya virtual tour terhadap lab-lab yang ada. Jadi nanti dibuat videonya biar Anda bisa melihat begitu ya seperti apa gambarannya, kondisinya begitu ya. Mudah-mudahan bisa tanda kutip mengobati ya sedikit kerinduan untuk masuk ke dalam kampus begitu. Saya dengar-dengar ada rencana nanti dari TPB untuk membuka semacam kayak kampus tour gitu ya. Kampus tour kasihan banget sih buat para mahasiswa baru 2021 gitu ya. Saya nggak tahu di sekitar bulan apa nantinya ya akan di-arrange ya nanti oleh TPB dan Dirdik begitu seperti itu. Tapi itu
subject to ini, kalau misalnya kondisi pandeminya membaik atau tidak. Kalau membaik ya insya Allah itu akan dijalankan. Kayaknya itu aja Pak Ferry, terima kasih ya semuanya. Oke, terima kasih Pak Sandro. Dari Pak Rianto, ada tambahan? Ada Cukup Pak Ferry menurut saya. dari Pak Pulung? Aman. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Sandro, Pak Rianto, dan Pak Pulung, serta semua mahasiswa yang telah hadir. Mohon maaf tadi jam 2 ada kesalahan teknis, jadi kita terpaksa migrasi ke MS Team. Siap. Oke, Untuk selanjutnya lewat begitu. MS Team terus. Itu mungkin perlu Iya. disampaikan juga tuh. Untuk kedepannya kita akan pakai MS Team terus, nanti akan saya sampaikan link yang baru. Oke, kalau Sip. gitu terima kasih Pak Sandro, Pak Rianto, Pak Pulung. Sama-sama semuanya. Sudah keluar ya?